Hari ini aku mau mereview sebuah buku yang sebenarnya sudah sangat terkenal. Dan penulisnya ini masih seorang pengusaha yang juga sebenarnya masih punya darah Asia tapi udah campuran. Namanya adalah Robert Kiyosaki. Mungkin teman-teman udah sering dengar juga ya. Dan judul buku yang aku maksud adalah Rich Dad Poor Dad atau Ayah Kaya Ayah Miskin. Sebagai buku bisnis atau buku yang mengajar tentang investasi, menurutku buku ini dikemas dengan cara yang sangat-sangat menarik karena di dalamnya itu dia kayak menceritakan kisah masa kecilnya. Jadi bahkan sampai aku yang nggak ngerti bisnis pun membaca buku ini tuh ikut menikmati gitu. Gimana sih serunya pembacaan buku ini? Kita simak sama-sama aja yuk, because reading can change your life. Teman-teman mungkin pernah mendengar tentang seorang eksekutif muda yang menerima gaji lebih dari 12 juta per bulan, namun terlilit hutang karena kartu kredit. Atau seorang lulusan S3 yang harus hidup menumpang di masa pensiun karena tidak memiliki cukup tabungan untuk jaminan hidup masa tuanya. Well, harus diakui bahwa pendidikan tentang cara mengelola keuangan memang tidak kita dapatkan dari sekolah formal. Padahal kita semua sangat membutuhkannya. Buku Rich Dad Poor Dad menyediakan pendidikan tentang pengelolaan keuangan itu. Meskipun buku ini sudah ditulis lebih dari 20 tahun yang lalu, buku ini masih sangat relevan untuk kita pelajari saat ini. Secara pribadi aku sangat-sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca adik-adikku yang baru lulus SMA atau yang baru lulus kuliah karena buku ini menyediakan pendidikan finansial yang kalian butuhkan sebelum memasuki dunia kerja. Bagi yang sudah bekerja pun masih ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari buku ini. Meskipun buku ini membahas tentang mindset dan cara berinvestasi, cara penyajian buku ini begitu menarik. Penulis mengemas pesan yang hendak disampaikannya melalui cerita tentang masa kecilnya. Saat masih kecil, Kiyosaki dan salah seorang temannya bernama Mike sama-sama masuk ke sekolah di mana para orang kaya saat itu menyekolahkan anaknya. Suatu siang, ibu dari salah seorang temannya yang lain yang bernama Jimmy menjemput Jimmy di sekolah dengan mobil Cadillac dan mengajak Jimmy beserta 3 orang temannya untuk bermain di pantai bersama-sama. Namun, ibu Jimmy tidak mengajak Robert dan Mike untuk ikut serta, sebab mereka bukan anak orang kaya. Hal ini membuat Robert sedih hingga sore itu ia bertanya kepada ayahnya, bagaimana cara menjadi orang kaya? Dan ayahnya menjawab, belajarlah yang rajin, raih nilai yang bagus, luluslah dengan baik, dan dapatkan pekerjaan di perusahaan yang besar dengan gaji yang tinggi. Hayo, siapa yang dulu juga suka dinasihati begitu sama orang tua? Beberapa masa yang lampau, pekerjaan di perusahaan memang memberikan keamanan finansial sampai masa pensiun. Namun seiring dengan perubahan yang terjadi di dunia saat ini, gaji yang diperoleh seorang karyawan perusahaan dan uang pensiun tidak lagi cukup untuk menjamin kebutuhan hidup sampai masa tua. Berbeda dengan dulu, sekarang ini mengenyam pendidikan yang baik dan meraih nilai yang bagus tidak lagi dapat menjadi ukuran pasti kesuksesan seseorang di masa depan. Dalam tulisannya, Kiyosaki bercerita bahwa ia memiliki 2 ayah. Yang satu adalah ayah kaya dan yang satu ayah miskin. Ayah yang memberinya nasihat untuk belajar dan mendapat nilai yang baik agar bisa sukses adalah ayahnya sendiri yang ia sebut sebagai ayah miskin. Ayahnya ini adalah seorang yang pandai dan terdidik. Ia menyelesaikan kuliah S1 hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun dan meraih gelar doktor dengan beasiswa penuh karena kemampuannya di bidang akademik. Sementara ayahnya yang satu lagi, yang ia sebut sebagai ayah kaya, sebenarnya adalah ayah Mike sahabatnya. Ayah yang ini bahkan tidak lulus SMP. Keduanya sukses dalam karir mereka dan bekerja keras semasa hidup. Keduanya mendapat penghasilan yang besar. Namun, yang satu mengalami kesulitan finansial semasa hidupnya, sementara yang lain akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii dari hasil kerja kerasnya. Yang satu meninggal dengan mewariskan 10 juta dolar bagi keluarganya dan banyak donasi bagi lingkungan, juga persembahan bagi gerejanya. Sementara yang lain hanya meninggalkan tagihan-tagihan untuk dibayar. Bagi Kiyosaki sendiri, ayah angkatnya yang kaya itu mewarisinya 6 pelajaran berharga dalam berbisnis dan mengatur keuangan yang seluruhnya ia tuangkan ke dalam buku ini. Inilah ke-6 pelajaran yang penting itu. Yang pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Mereka bekerja untuk memproduksi sesuatu dan biasanya yang mereka produksi itulah yang menghasilkan uang. Dan akhirnya,
Uanglah yang bekerja untuk mereka. Kedua, pendidikan finansial adalah hal yang penting bagi semua orang tanpa terkecuali, karena setiap kita hidup dalam sistem ekonomi uang. Ketiga, kita perlu memiliki bisnis kita sendiri. Kita boleh bekerja untuk sebuah perusahaan besar dan mendapat gaji dari sana. Namun ada hal lain yang harus kita kerjakan sebagai bentuk investasi agar kita tidak selamanya tergantung pada gaji. Sebab dunia sudah berubah dan itu mempengaruhi pola konsumsi kita. Keempat, kita perlu memahami mekanisme berlakunya pajak agar kita tidak dengan gegabah membeli barang-barang yang akan membuat kita terjebak hutang pajak. Sebab faktanya, meskipun ada banyak negara yang memberlakukan pajak lebih besar kepada orang yang lebih kaya, dalam kenyataan, pajak tersebut masih lebih banyak dibebankan kepada orang kelas menengah melalui pajak penghasilan, pajak belanja, pajak rumah, pajak kendaraan, dan lain-lain. Kelima, orang-orang kayalah yang menemukan uang. Uang sebenarnya hanyalah alat tukar yang akhirnya menjadi simbol kekayaan saat ini karena orang-orang kaya yang berpengaruh menjadikannya ukuran. Setiap kita sebenarnya punya kemampuan untuk menaklukkan sistem ini dan menentukan apakah kita mau mengatur keuangan dan kekayaan kita, atau justru kitalah yang diaturnya. Musuh terbesar kita bukanlah ketidakmampuan, karena setiap kita dikaruniai kejeniusan meskipun dalam bidang yang berbeda-beda. Musuh kita yang sebenarnya adalah keraguan-raguan terhadap diri sendiri. Keenam, bekerjalah untuk belajar hal baru dan bukan untuk uang. Uang cepat berputar dan cepat habis, tetapi keterampilan yang kita dapatkan ketika kita bekerja adalah sebuah aset berharga yang menolong kita untuk menjadi seorang yang sukses di kemudian hari dan mengembangkan bisnis kita sendiri. Menurut Kiyosaki, persoalan finansial yang dialami oleh ayah kandungnya merupakan persoalan yang umum bagi warga kelas menengah. Harus diakui bahwa akar dari persoalan ini adalah sedikitnya orang yang melek secara finansial, sebab hal itu tidak pernah diajarkan secara formal di sekolah-sekolah. Akibatnya, orang umumnya bekerja untuk mendapatkan uang dan uang yang mereka dapatkan dari bekerja digunakan untuk membiayai kebutuhan mereka dan untuk bersenang-senang. Kalau ada yang dapat disisihkan, barulah mereka menabung dan tabungan itu pun akan terpakai untuk biaya tak terduga. Seiring bertambahnya kebutuhan, semakin banyak juga uang yang perlu dikeluarkan dan semakin sedikit mereka bisa menabung, sampai akhirnya mereka harus berhutang. Siklus ini disebut oleh Kiyosaki sebagai rat race atau balap tikus. Orang-orang yang terjebak pada rat race ini sepenuhnya tergantung pada gaji dan jenjang karir, dan seiring bertambahnya usia, tidak banyak yang akhirnya mapan secara finansial. Hanya sedikit dari mereka yang sungguh-sungguh memiliki aset. Pada dasarnya itu terjadi karena mereka tidak dapat membedakan aset dengan liabilitas. Aset adalah segala hal yang menghasilkan uang, mulai dari investasi saham sampai kepada buku-buku berkualitas yang kita baca, yang mungkin akan menolong kita menghasilkan uang. Sementara liabilitas adalah hal-hal yang justru mengharuskan kita mengeluarkan uang, seperti biaya sewa rumah, barang-barang bermerek, gadget baru, dan iuran asuransi. Kadang orang-orang kelas menengah melihat liabilitas sebagai aset, sampai mereka mengalami kesulitan keuangan dan hanya dapat bergantung pada gaji. Semakin banyaknya kebutuhan, semakin keras mereka harus bekerja untuk dapat menerima gaji yang semakin tinggi juga. Padahal, semakin tinggi gaji, semakin besar pula mereka harus membayar pajak, dan di samping itu pengeluaran mereka juga akan semakin besar. Kiyosaki menawarkan sebuah strategi untuk keluar dari rat race. Pertama-tama, yang harus dilakukan para pekerja adalah tidak membelanjakan uang mereka untuk membeli barang-barang liabilitas terlebih dahulu, melainkan untuk membeli aset. Jadi, yang perlu dibeli terlebih dahulu oleh para pekerja bukanlah gadget baru, atau kendaraan baru, atau rumah baru, melainkan dapat berupa saham, barang-barang modal usaha, atau bahkan buku-buku tentang cara berinvestasi dan lain sebagainya. Setelah itu menghasilkan, barulah mereka dapat membeli barang-barang yang mereka inginkan dari hasil investasi mereka. Hal ini ia terapkan sendiri dalam kehidupannya. Setelah lulus sekolah, Kiyosaki bekerja sebagai sales mesin fotokopi. Ia mendapat penghasilan berupa komisi dari setiap penjualan, dan ia menggunakan penghasilannya itu untuk memulai bisnis real estate, dan di tahun ketiga, penghasilannya dari bisnisnya sudah lebih besar dari gajinya. Setelah itulah baru ia membeli rumah yang ia inginkan dan liabilitas lainnya.
Menurutnya, setidaknya ada 4 ilmu yang perlu dipelajari untuk dapat mapan secara finansial dan menjalankan bisnis, yakni akuntansi untuk melihat neraca keuangan perusahaan di mana kita akan berinvestasi, kemudian keterampilan berinvestasi itu sendiri, pengetahuan akan perilaku pasar sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang sedang terjadi, dan yang terakhir ilmu hukum. Namun prinsipnya adalah setiap orang perlu memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat bekerja untuknya di luar gaji yang ia terima. Dengan inilah seseorang di usia tertentu dapat merdeka secara finansial dan tidak lagi bergantung pada gaji yang ia terima setiap bulan dari perusahaan tempat ia bekerja. Seperti yang sudah disebutkan di awal, buku ini sangat menarik sampai pernah dipromot oleh Oprah Winfrey dalam acaranya. Dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa. Meskipun demikian, perlu aku sebutkan juga ya bahwa buku ini juga mendapat banyak kritik dari para jurnalis dan reviewer buku bisnis. Karena isinya dianggap kurang mengungkapkan kebenaran dan cara penyampaiannya kurang menggambarkan kultur bisnis di Amerika yang sesungguhnya. Namun bukan berarti tidak ada yang dapat dipelajari dari buku ini. Bagaimanapun, buku ini cukup baik dalam memberi analogi tentang mindset bisnis yang harus dimiliki seseorang yang mau berinvestasi, serta cara pandang yang tepat yang harus dimiliki orang dalam mengelola keuangan. Mari mulai belajar untuk mengelola keuangan kita sendiri dan memulai usaha sesuai dengan bidang yang kita minati. Selamat mencoba.